Para Romo, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita bersama-sama sebagai Gereja Keuskupan Surabaya yang sedang berziarah menuju keabadian. Kita mencoba untuk menghidupi, menyegarkan, mengembangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi kita masing-masing. Ini merupakan bahan pendalaman Prapaskah kita selama masa Prapaskah tahun ini. Seperti yang dulu juga sudah saya sampaikan setiap kali selama 4 tahun saya menyampaikan hal ini. Pilihan strategis pastoral kita adalah mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Pilihan strategis ini dibagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama 4 tahun, persekutuan murid-murid Kristus, itu sasarannya adalah lingkungan. Tahap yang kedua dewasa dalam iman, sasarannya adalah paroki. Dan kemudian tahap yang ketiga 2027 sampai 2030 bermasyarakat. Maka dalam perjalanan waktu selama 10 tahun, kita diharapkan mewujudkan paroki yang dewasa berakar di lingkungan. Dan dalam hal ini lingkungan tentu termasuk stasi. Tahun 2024 ini adalah tahun terakhir tahap pertama, Bapak Ibu dan para Romo. Ketika kita mengingat sebentar tahun 2021 sampai 2022 itu kemuritan. Ada dua tema yaitu mengenal dan mengikuti Yesus atau bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan. Ini memang pribadi, tantangannya adalah pengetahuan iman dan penghayatan sakramen. Maka pada waktu itu ditawarkan bagaimana mengenal Tuhan Yesus melalui Petrus, lalu selanjutnya kita berkatekese tentang sakramen, sekolah pemandu dengan sakramen, dan lain-lain. Kemudian tahun 2023 dan 2024 ini persekutuan, jadi persekutuan murid-murid Kristus. 2021 sampai 2022 itu kemuritan. 2023 sampai 2024 itu persekutuan. Persekutuan dibagi dua, yang pertama adalah keluarga, menghidupi Yesus dalam keluarga yang kita teruskan dari 2021-2022, dan kemudian menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan. Tantangannya adalah jati diri lingkungan dan stasi. Bapak Ibu, teman-teman semua, menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tahun 2024 ini, seperti saya sampaikan tadi, akhir dari tahap pertama, perwujudan fokus pastoral 2021-2024 dengan sasarannya hidup berlingkungan. Selama tahun 2023, kita bersama menjalani tema tahunan menghidupi Yesus dalam keluarga dengan menguatkan gereja rumah tangga. Dan gereja rumah tangga inilah yang kemudian membentuk komunitas lingkungan sebagai akar paroki, stasi sebagai akar paroki. Kita diajak untuk menyegarkan kembali soal Ecclesia Domestika. Setiap komunitas lingkungan dan stasi yang menjadi akar paroki di dalam dirinya membawa sifat hakiki gereja Kristus. Jadi setiap lingkungan dan stasi sekecil apapun, sesederhana apapun, yang mungkin kita selalu mengeluhkan yang hadir cuman itu saja, yang anu cuman sedikit, tapi itu membawa sifat hakiki gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, tidak kurang sedikit pun. Maka tema pastoral 2024 menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Lingkungan akarnya dibentuk oleh keluarga, dan lingkungan ini membawa dalam dirinya sifat hakiki gereja itu. Oleh karena itu, seluruh perjalanan kita ke depan, kita diundang untuk menyegarkan kembali, semakin mendalami, dan meneguhkan sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam menguatkan, mengembangkan lingkungan dan stasi sebagai akar paroki. Nanti tahun 2025 kita sudah sampai pada tahap berikutnya, mendewasakan paroki yang mengalir dari 4 tahun ini.
Itu harapannya, itu harapannya. Maka selama setahun, ini juga sudah saya sampaikan, hanya ada ralat sedikit Bapak Ibu. Selama perjalanan kita setahun, yang pertama Advent kemarin 2023, lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi dalam masa Advent kita diajak untuk mempersiapkan sebagai lingkungan yang disatukan, lingkungan yang dikuduskan karena kasih, dan lingkungan yang dikuatkan karena harapan. Menantikan kedatangan Tuhan. Lalu Prapaskah 2024 menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Pada waktu saya menyampaikan pembukaan masa Advent, ada ralat sedikit, tadinya adalah lingkunganku menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Setelah kami berproses bersama, kami sedikit mengubah rumusannya, kalimatnya, bukan lagi lingkunganku menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, karena nampak terlalu diri sendiri, lalu kami mengubahnya dengan menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Itu Prapaskah kali ini. Kemudian bulan Maria 2024 nanti, Bunda Maria, Bunda Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nanti pada dalam bulan Maria ini kita melihat bagaimana kita menemukan kekuatan iman dan kesetiaan iman dari Bunda Maria, Bunda Gereja yang sungguh menyertai kita sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bulan Kitab Suci Nasional September menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik menurut Injil Yohanes. Tapi ini masih didiskusikan dengan Komisi Kitab Suci, bagaimana kemudian dirumuskan ulang sehingga bisa lebih cocok, lebih konkret dengan umat di Keuskupan Surabaya. Untuk BKSN, kita masih akan mendiskusikan ulang tentang temanya. Lalu bulan Rosario, Oktober 2024, menghidupi lingkungan dalam peristiwa terang. 4 tahun ini kita mulai dari peristiwa gembira, peristiwa sengsara 2022, peristiwa mulia 2023, sekarang peristiwa terang 2024. Kira-kira demikian Bapak Ibu, para Romo, perjalanan kita selama setahun. Prapaskah 2024 menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan. Kita mendalami, memahami kembali isi satu persatu dari sifat gereja Kristus ini. Gereja Kristus yang benar, satu persatu. Pertemuan pertama, gereja yang satu. Pertemuan kedua, gereja yang kudus. Pertemuan ketiga, gereja yang katolik. Pertemuan keempat, gereja yang apostolik. Lalu pertemuan kelima, kita memilih aksi nyata. Menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini menjawab kerinduan dari banyak paroki yang mengatakan, kok sekarang tidak ada aksi nyatanya ya? Gitu. Lalu kami mencoba menawarkan aksi nyata. Nanti Mas Brian akan menjelaskan dan Mbak Citra bagaimana aksi nyata itu dipilih dan dilaksanakan. Catatan penting bagi kita semua, Bapak Ibu, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu merupakan 4 sifat hakiki, 4 sifat pokok gereja Kristus. Maka keempat sifat hakiki ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tubuh gereja. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak iso. Jadi aku satu tok, terus untuk minggu ngarep kudus tok, begitu tidak bisa. Atau 1-2 sifat tidak bisa. Semuanya terintegrated di dalam tubuh gereja itu sendiri. Jadi di dalam gereja selalu terkandung di dalamnya 4 sifat hakiki tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Maka ketika kita berdoa misalnya di dalam lingkungan, itu satu, kudus, katolik, dan apostolik sekaligus. Satu karena kita disatukan dengan oleh Kristus sendiri, pendiri gereja, asal gereja nanti akan diterangkan, dan kudus kita dengan itu kita dikuduskan dan kita bersatu dengan yang kudus.
Katolik misalnya, kita semua orang dari segala macam golongan, dan kita juga mendengarkan seluruh ajaran di dalam misalnya pendalaman. Jadi satu Kudus, Katolik, dan Apostolik itu sungguh sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dipreteli, satu aja sekarang kita mewujudkan gereja yang satu, lalu besok mewujudkan gereja yang kudus, enggak bisa. Itu satu kesatuan yang utuh. Saya ajak Bapak Ibu dan para Romo untuk sedikit menangkap apa yang isi dari pertemuan per pertemuan. Pertemuan pertama, gereja yang satu. Gereja itu satu menurut asalnya, kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Menurut pendirinya, Yesus Kristus. Pendirinya satu, gerejanya satu. Menurut jiwanya yang menghidupi, yang menjiwai seluruh perjalanan hidup gereja ini, ya Roh Kudus, hanya satu. Maka gereja itu satu menurut asalnya, satu menurut pendirinya, pengorbanan Kristus, satu menurut jiwanya yang dihembuskan, yang menjiwai seluruh hidup gereja, mulai dari awal sampai akhir zaman. Meski demikian, di dalam gereja hidup keanekaragaman, banyak rahmat Allah. Maka di gereja banyak kelompok-kelompok, banyak orang yang misalnya entah itu kelompok A, komunitas B, ada juga misalnya tarekat A, tarekat B, banyak sekali. Ada juga banyak tugas, ada tugas para imam, ada tugas para uskup, ada juga syarat-syarat hidup membiara, dan lain sebagainya, cara hidup, budaya, banyak sekali keanekaragaman. Namun kesatuan itu, gereja yang satu itu dijaga dalam 3 hal mendasar. Satu, pengakuan iman yang satu dan sama dan pengajarannya. Pengakuan iman kita sama. Kredo kita sama. Katakanlah secara sederhana, tanda salib kita juga sama. Yang kedua, perayaan liturgi, terutama sakramen, jumlahnya sama, 7. Ritusnya sama. Kepemimpinannya juga satu. Di bawah kepemimpinan para uskup yang bersatu dengan paus sebagai pengganti Petrus, dan para uskup dibantu oleh para imam. Satu saja. Dan itu diteruskan melalui tahbisan. Dan itu terus-menerus sampai akhir zaman. Maka gereja itu satu, itu sungguh berasal dari keilahian yang kemudian diungkapkan dan dijaga dalam pengakuan iman, perayaan liturgi, dan kepemimpinan yang satu dan sama. Itu gereja yang satu, Bapak Ibu, para Romo. Kurang lebih pertemuan pertama begitu. Pertemuan kedua, gereja yang kudus. Gereja itu kudus karena Kristus Maha Kudus telah menguduskan. Gereja mengumpulkan, menyatukan semua orang yang diselamatkan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dikuduskan, dikhususkan. Nah, karena sudah dikhususkan, disatukan oleh Kristus, maka di dalam gereja, kesatuan Kristus dengan gereja ini, kepala dan tubuh ini, itu menguduskan. Oleh karena itu, di dalam gereja terpenuhi segala sarana pengudusan. Ada sakramen-sakramen, kesalahan-kesalahan, semua itu menguduskan. Tujuan semua karya gereja adalah menguduskan manusia dan pemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu dan para saudara, sederhana saja, Bapak Ibu datang seperti ini. Ikut seperti ini. Pendalaman iman di lingkungan sekalipun yang datang 3, 4, 5, 6, 7 orang. Bapak Ibu menguduskan hidup. Bapak Ibu misalnya ikut membantu membersihkan gereja dan lain, itu menguduskan hidup. Bapak Ibu ikut latihan kur, itu semua menguduskan hidup. Itu bukan untuk lomba kur seperti RT RW, tidak. Itu tujuan saya, motif saya satu-satunya adalah menguduskan diriku, manusia, dan memuliakan Allah. Di situ kita dikuduskan, sesederhana apapun. Bapak Ibu memandu, memimpin ibadat, semua itu menguduskan. Jangan pernah lupa itu, karena kita itu gereja yang kudus. Meski demikian,
kita diberi sarana-sarana penguduskan yang lengkap dan memiliki tujuan menguduskan, tapi kita, saya dan para saudara, Bapak Ibu, umat dan seluruh pejabat gereja sampai paus diundang untuk berjuang menguduskan hidup. Jadi Kristus menguduskan gereja dan di dalamnya gereja menguduskan karena Kristus itu dan memberikan sarana-sarana pengudusan dan tujuannya adalah menguduskan, tetapi yang datang pun saya dan Bapak Ibu, manusia yang berdosa, yang perlu terus-menerus menguduskan hidup. Oleh karena itu ketika kita misa, di awal selalu diajak untuk bertobat. Selalu diajak untuk menyesali dan mohon ampun. Ketika kita ibadat sabda di lingkungan, selalu diajak untuk itu pula, menguduskan. Itu gereja yang kudus. Pertemuan yang ketiga, gereja yang Katolik. Katolik itu merangkul semua, seluruhnya lengkap. Itu yang disebut Katolik. Kata holos. Secara kualitatif, secara mutu, kualite di dalam gereja, persatuan dengan Kristus Sang Kepala terlaksana secara utuh, penuh. Maka di dalam gereja ada kepenuhan sarana keselamatan. Jadi Katolik itu bukan hanya untuk semua orang, bukan. Bukan hanya untuk semua bangsa, bukan. Itu iya, tetapi bukan hanya itu. Tetapi di dalamnya semua keutuhan keselamatan, semua kepenuhan keselamatan yang diberikan Kristus ada di dalam gereja. Maka ada pengakuan iman yang benar dan utuh seperti tadi. Utuh itu mulai dari awal sampai nanti akhir zaman. Kehidupan sakramental yang lengkap dan kepemimpinan yang merangkul, ini kualitatif. Di dalam gereja ada persatuan Sang Kepala terlaksana secara penuh. Itu kualitatif. Kuantitatif, secara kuantitatif Katolik itu bermakna meliputi segala tempat dan seluruh waktu. Maka gereja diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh muka bumi. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu menyangkut semua yang ada di dalamnya, pengakuan iman yang benar, ajaran yang utuh. Jadi gereja Katolik ini ajarannya utuh. Mulai dari devosi ada, rosario ada, soal Bunda Maria ada, orang-orang suci ada, neraka ada, api penyucian ada, semuanya utuh. Ini merangkul semua dan seluruhnya. Maka kalau kita menjadi orang Katolik, ya kita menerima isi ajaran itu semua. Kita menerima isi ajaran, mengakui paus sebagai pemimpin tertinggi, menghormati para imam sebagai orang-orang terpilih. Itu semuanya adalah kualitatif. Pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramental yang lengkap, dan kepemimpinan yang merangkul semua orang. Nah, yang kualitatif dan kuantitatif itu hadir dalam gereja lokal, di keuskupan kita, di paroki kita, di lingkungan kita. Maka Bapak Ibu, setiap lingkungan, setiap stasi, dan setiap paroki membawa dalam dirinya 4 sifat itu. 4 sifat hakiki gereja ini. Jadi tidak bisa kemudian dianggap sederhana, alah lingkungan cilik enggak. Enggak bisa, karena di dalamnya itu. Maka Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu berjuang habis-habisan di lingkungan dengan macam-macam kesulitan untuk mewujudkan sifat hakiki gereja ini dengan berbagai macam atau dalam berbagai macam kegiatan. Dalam berbagai macam kegiatan. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang keempat. Gereja yang apostolik. Gereja itu apostolik, apostol, rasul, artinya tetap dibangun di atas para rasul, nabi, dan saksi-saksi yang dipilih dan diutus Tuhan Yesus sendiri. Mulai dari dulu, dari zaman Tuhan Yesus, para rasul, Petrus dan teman-temannya, dan juga selanjutnya ada Barnabas, ada Silas, ada Paulus, dan selanjutnya ini dipilih dan diutus Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja itu dibangun di atas iman mereka, perjuangan iman mereka, hidup mereka, sampai hari ini tidak terputuskan. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini.
Dengan bantuan roh yang tinggal di dalamnya, gereja menjaga ajaran, menjaga warisan iman, menjaga pedoman-pedoman para rasul, dan meneruskan. Misalnya, soal bagaimana mengatur urutan tata perayaan Ekaristi, itu dari sana, itu ribuan tahun. Misalnya, bagaimana tata perayaan Ekaristi, bacaan-bacaan itu disusun, itu dari sana. Jadi tidak sembarangan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu secara sederhana mau melihat bagaimana gereja itu runut, itu misalnya melihat penanggalan liturgi, melihat lagu-lagu, masa-masa, ada masa prapaskah, ada masa Advent. Ini semua tradisi gereja yang berjalan ribuan tahun. Ibu Maria, Bunda Allah, dan lain sebagainya itu ribuan tahun. Jadi maka kalau ada orang Katolik yang mengatakan bahwa apa gereja Katolik iku aras-arasen, ya wis kowe gak ngerti ngono ae. Jarne lah sing ngono-ngono iku jarne ae gak roh iku paling. Nah, sampai hari ini ia tetap diajar, dikuduskan, dan dibimbing sampai kedatangan kembali Kristus oleh para rasul yang diteruskan oleh para penggantinya. Dewan Uskup yang dibantu para imam dalam kesatuannya, sekali lagi Bapak Ibu, selalu dengan kata ini, dalam kesatuannya dengan pengganti Petrus, gembala tertinggi gereja. Karena gereja itu apostol, gereja itu merasul, berasal dari para rasul, dan para rasul itu utusan, saksi, pewarta, maka sifat apostolik ini juga diwujudkan dalam karya merasul. Seluruh dunia diarahkan kepada Kristus. Maka Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu tidak merasa bahwa Bapak Ibu datang ke doa lingkungan, ngumpul, pendalaman iman, itu merasul sebetulnya. Sudah menyampaikan kesaksian hidup. Nek tukaran ya padha ae ya kesaksian hidup ya. Tukaran ya saksi padha ae. Ini pertemuan keempat. Lalu pertemuan kelima, nanti kita diajak setelah mendalami 4 kali pertemuan itu, pertemuan kelima kita diajak untuk memilih aksi nyata. 4 sifat bagi gereja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, setiap lingkungan dan stasi membawa dalam dirinya 4 sifat hakiki tersebut. Sebagai gereja yang konkret, setiap lingkungan dan stasi memiliki 5 aspek di dalam hidupnya, yaitu pewartaan, pendalaman iman, pembinaan biak, pembinaan OMK, pendalaman kitab suci, rekoleksi, itu pelajaran katekumen, itu pewartaan, peribadatan, misa di lingkungan, misa di stasi, doa rosario, doa arwah, ulang tahun, syukuran, itu peribadatan, persekutuan, relasi satu dengan yang lain, pengurus dengan warga, warga dengan pengurus, romo dengan warga lingkungan, kunjungan, orang sakit, menolong mereka yang kesulitan uang sekolah, menolong mereka yang sepuh, itu persekutuan. Kesaksian, bagaimana umat di lingkungan dan stasi memberi kesaksian iman, berjuang untuk yang benar, nek dipasrai duit ning RT RW yo temen. Kalau misalnya perkawinannya monogami dan tak terceraikan, wis gak usah ngomong akeh, itu wis memberikan kesaksian. Senyum, murah hati, ramah, itu kesaksian. Pelayanan masyarakat, bagaimana umat Katolik, lingkungan, dan stasi, RT, RW, ikut kerja bakti, menolong mereka yang kesulitan, yang bukan Katolik, itu sasarannya. Itu yang pelayanan masyarakat. Nah, setiap lingkungan dan stasi itu memiliki 5 aspek. Perkara dihidupi hanya satu, lain soal. Tetapi sebenarnya memiliki 5 aspek ini. Nah, maka menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi berarti mengembangkan dan memperkuat lingkungan dan stasi dalam 5 aspek hidup itu. Dalam 5 aspek itu. Maka nanti dalam pertemuan kelima ada pilihan aksi nyata yang akan ditawarkan kepada Bapak Ibu dan para saudara untuk sebagai wujud pertobatan. Sebagai wujud pertobatan. Demikian Bapak Ibu,
5 aksi, pertemuan kelima aksi nyata. Dari pertemuan pertama, kedua kita berproses, kemudian yang kelima aksi nyata. Lalu bagaimana prosesnya? Ada 4 langkah setiap kali pertemuan, kecuali pertemuan kelima nanti. Langkah pertama, belajar dari pengalaman. Langkah kedua, belajar dari ajaran gereja. Langkah ketiga, penegasan. Langkah keempat, pemeriksaan batin. Ini penting diperhatikan untuk para pemandu. Yang pertama, sedikit penjelasan. Langkah pertama, belajar dari pengalaman. Dari bahan nanti, Bapak Ibu, ada narasi pengalaman konkret. Narasi ini berasal dari sharing-sharing pertanyaan yang diajukan kepada beberapa umat, kemudian disarikan, dijadikan satu narasi dalam satu keluarga. Narasi pengalaman konkret ini bersambung dari pertemuan pertama sampai keempat. Jadi pertemuan pertama dan keempat narasinya sambung. Sebetulnya itu pembicaraan satu kali. Tetapi karena menyangkut 4 itu kemudian disambung menjadi 4. Ada beberapa pertanyaan penuntun untuk mendialogkan pengalaman peserta sendiri. Diajak untuk peserta untuk, ayo kita menurut Bapak Ibu mana yang benar, menurut Bapak Ibu cenderung yang mana, mengapa, kita ngobrol aja di situ. Maksudnya itu, bukan mempersulit Bapak Ibu untuk datang ke pendalaman iman karena ditanya, bukan. Tetapi karena ayo kita sharing. Ayo kita sebagai umat Allah yang sungguh menghidupi sifat itu, kita berani sharing. Nah, untuk membantu sharing itu, ada narasi pengalaman konkret. Dari keluarga Pak Supri, nanti ada Lina, ada Ibu, dan lain-lain. Nanti kita bisa melihat itu. Yang kedua, setelah belajar dari pengalaman konkret, kemudian belajar dari ajaran gereja. Setelah mendalami dan saling mendialogkan pengalaman konkret, peserta diajak untuk membaca, merenungkan, mendialogkan pengalaman tersebut dalam langkah yang pertama, dalam terang ajaran gereja yang diambil dari Katekismus Gereja Katolik. Apa yang diajarkan gereja tentang makna iman dari sifat hakiki gereja bagi peserta. Lalu dibantu dengan beberapa pertanyaan, agar peserta juga ikut memperdalam Bapak Ibu. Jadi orang mau enggak, dirasakan, karena bahasa ajaran gereja memang tidak mudah untuk dipahami kalau kita tidak tenang membacanya. Maka di sini penting Bapak Ibu semua para pemandu mengajak umat untuk membaca. Meskipun kelihatannya mungkin rasa-rasa, tapi cobalah terus bertekun di situ. Karena dengan inilah kita juga disatukan, kita juga dikuduskan, kita semakin menjadi Katolik dan semakin menjadi apostolik. Maka beberapa pertanyaan ditawarkan kepada peserta untuk memperdalam ajaran itu. Lalu penegasan. Agar dialog pengalaman terhubung dengan ajaran gereja, maka ada penegasan, penjelasan, berisi uraian ajaran gereja. Maka hendaknya dibacakan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Memang ada keluhan, oh tinggal baca, bacanya tidak serius, bacanya asal baca, sehingga pesannya tidak sampai. Ya saya memohon dan hanya bisa memohon kepada para pemandu untuk sungguh-sungguh mempersiapkan ini dan tidak hanya membaca asal membaca. Sayang sekali, ajaran gereja yang bagus lewat begitu saja karena kita yang menjadi penghambatnya untuk sampai kepada umat. Lalu kemudian ada pemeriksaan batin. Setelah berdialog dengan ajaran gereja dan merenungkannya, peserta diajak kembali kepada diri masing-masing untuk memeriksa batin dan membuahkan pertobatan. Gereja menghendaki apa untuk menghidupi iman akan sifat hakiki gereja? Menghidupi iman kita akan sifat hakiki gereja. Gereja menghendaki apa? Ini pemeriksaan batin. Dan kemudian pertemuan kelima ada pilihan. Satu, memilih untuk melakukan aksi nyata menghidupi iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi dengan mengembangkan 5 aspek hidup menggereja: kewartaan, peribadatan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Disediakan beberapa pilihan. Masing-masing lingkungan dan stasi dipersilahkan memilih 2 saja dari setiap aspek. 2 saja.
Hendaknya dengan rendah hati dibicarakan dan disepakati bersama. Aksi nyata ini merupakan perwujudan tobat secara komunitar sebagai lingkungan dan saksi. Dan itu panjang perwujudannya Bapak Ibu, sampai November, bukan masa Paskah tok, enggak. Ini ada pilihan-pilihan, mungkin belum jelas karena belum melihat formnya. Nanti setelah melihat formnya akan lebih jelas. Kira-kira demikian. Jadi dalam pertemuan kelima, Bapak Ibu merencanakan aksi nyata untuk lingkungannya sendiri. Untuk stasiunnya sendiri. Perlu diperhatikan kepada para pemandu di seluruh paroki. Yang pertama, sebelum memandu pendalaman iman di lingkungan dan stasi, para pemandu sangat diharapkan mempersiapkan diri dengan membaca dan merasakan prosesnya terlebih dahulu. Mempersiapkan diri dengan membaca dan merasakan prosesnya terlebih dahulu. Harap dihindari memandu pendalaman iman tanpa persiapan. Kita menjadi mulut Allah dan gereja. Hati kita dipakai oleh Allah dan gereja. Akal budi kita dipakai oleh Allah dan gereja. Kesungguhan kita dipakai oleh Allah dan gereja. Kesetiaan kita dipakai oleh Allah dan kesulitan kita pun dipakai oleh Allah dan gereja. Kesediaan memandu pendalaman iman merupakan kesempatan memperdalam iman dan menguduskan hidup. Sayang jika kita menerima kesempatan seperti ini, kita lewatkan begitu saja. Sayang sekali. Alangkah baiknya jika para romo dan seksi katekese paroki mengajak para pemandu bersama-sama sebagai sebuah komunitas untuk mendalami pertemuan terlebih dahulu. Memproses terlebih dahulu. Sebelum mereka bertugas memandu di lingkungan dan stasi. Diberi kesempatan. Jadi para pemandu, ayo pendalaman iman terlebih dahulu pertemuan pertama. Baru kemudian mereka ke pertemuan pertama di lingkungan. Nanti pertemuan kedua, ayo kita mendalami. Seperti Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu mengutus para muridnya. Sebelum dia mengutus, dia membicarakan ini, kemudian diutus 22, dan kemudian 70 kembali lagi kepada Tuhan Yesus, cerita apa yang terjadi di sana. Oh, di sana ada begini, turun roh jahat turun, dan lalu diutus lagi. Begitu. Keluar masuk, itu maksudnya. Sangat baik jika memang para romo bersedia menemani para pemandu untuk mengolah diri sebelum mendalami dulu, sebelum mereka ke lingkungan. Jadi pengalaman pendalaman iman itulah yang dibagikan. Bukan soal bagaimana menyampaikan materi, tetapi pergumulan iman itu. Beberapa hal bagi para pemandu, ini Bapak Ibu dikuduskan, disatukan, dan semakin dikatolikan dan diapostolikan ketika kita melakukan ini. Satu, membaca keseluruhan materi pertemuan. Meskipun ada pembagian tugas, tapi masing-masing harus membaca keseluruhan dan memahami. Bukan, aku tugas pertemuan pertama, ya aku tugas pertama toh. Enggak. Ayo kita bersama-sama. Maka saya menawarkan bagaimana kemudian seksi katekese dan romo paroki melakukan pendalaman iman bersama dulu di antara dan bersama para pemandu. Tidak cukup hanya bagiannya saja yang dipersiapkan. Yang kedua, memahami dan menjaga alur pertemuan, serta setia mengikuti alur yang sudah ditentukan. Urut pertemuan, sebaliknya jangan dirangkap. Jangan dirangkap. Atau dilompati. Setia saja. Setia saja. Bapak Ibu, kami yang membuat bahan ini bukan membuat bahan satu kali, 1 hari, 2 hari, 3 minggu. Enggak. Satu bahan itu bisa 2-3 bulan baru selesai untuk memilih kata, memilih prosesnya, membayangkan Bapak Ibu yang memberi, kata-kata yang disampaikan apa. Tentu banyak keterbatasan. Pasti. Dari Kunduran sampai Surabaya kota bahasanya pasti berbeda. Tetapi kami mencoba menemukan diksi, menemukan kalimat yang paling bisa ditawarkan. Yang ketiga, membaca dan mendalami pengalaman, teks ajaran gereja dan penegasannya. Jika perlu membaca berulang bagi para pemandu dan dirasakan kalimat per kalimatnya agar tidak sekedar asal baca. Ini beberapa ada keluhan, asal membaca. Jadi formalisme saja. Sekali lagi Bapak Ibu, sayang sekali jika kesempatan untuk bergumul
dalam pengetahuan iman ini kita mudah jatuh pada formalisme. Jika dirasa ada penggunaan kata maupun istilah yang tidak semua umat mengerti, sebaiknya dijelaskan. Nah, ini kalau seksi katekese dan para romo menemani, itu bisa ditanyakan di situ. Bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan pembekalan para pemandunya setiap minggunya. Hindari kesan menggurui. Tampil sebagai orang yang merasa lebih banyaklah mendengarkan. Oh, aku gak bener itu gak oleh itu. Jangan. Terus jarne. Nanti di penegasan itu akan dibenarkan sendiri. Bapak Ibu tidak perlu menyalah-nyalahkan. Menggurui apalagi sudah kursus CAP atau SEP lalu superior. Wow, ini materi jelek, ini aku tak membuat materi sendiri. Ojo kemetak. Ini semua proses beriman bersama ini. Jadi bukan soal bagaimana lebih hebat atau lebih baik dari yang lain. Bukan. Ini ayo kita bersama-sama. Bahan pendalaman iman masa prapaskah ini dibuat untuk warga lingkungan dan stasi. Maka sebaiknya tidak menghadirkan atau mengundang narasumber dari luar lingkungan stasi, apalagi di luar paroki. Sekalipun itu imam. Nah, sing duwe kenalan-kenalan Romo ko Malang tako di Makassar kondiga pasti tidak relevan. Pasti tidak relevan. Karena kita punya proses tersendiri. Demikian Bapak Ibu, para Romo, selamat memasuki masa prapaskah. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas penjelasan malam hari ini tentang tema pendalaman iman masa prapaskah, menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita akan menunjukkan salah satu bentuk aksi nyata dari pertemuan ini yang sudah coba kami siapkan. Silakan Mas Brian bisa share screen. Baik, selamat malam Romo dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit mau spoiler terkait dengan bahannya dulu ya Romo, mohon izin Romo. Jadi Bapak Ibu, untuk pertemuan kelima nanti kurang lebih yang akan ditampilkan adalah memilih aksi nyata gitu. Lalu di dalam aksi nyata ini seperti yang sudah disampaikan oleh Romo Kurdo, jadi kita melihat 4 sifat gereja itu, satu kudus katolik apostolik ini di dalam 5 aspek hidup menggereja, yakni pewartaan, peribadatan, persekutuan, dan seterusnya. Nah, di sini kami memberikan opsi pilihan gitu, A sampai G, ada yang A sampai H begitu. Ini bermacam-macam. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah gambaran pilihan untuk memilih aksi nyata. Namun, apabila nanti dalam diskusi atau kesepakatan dalam lingkungan maupun di stasi, merasa di A sampai 8 ini hanya ngambil satu begitu, lalu mau ngambil pilihan yang lain, boleh. Maksudnya mau menuliskan pilihan yang lain juga boleh. Di luar apa yang sudah tercantum ini. Lalu untuk menuliskannya di mana? Ini untuk menuliskannya kami menyiapkan lembar. Jadi seperti ini. Ada lembar yang bisa Bapak Ibu print begitu, bisa Bapak Ibu cetak. Yang pertama diisi nama parokinya, kemudian dari lingkungan mana ataupun stasi mana gitu. Lalu bisa dituliskan wilayahnya. Bila di paroki ada wilayah 1, wilayah 2 bisa dituliskan, atau wilayah Teresia 1, wilayah Vincentius 1 misalkan itu bisa dituliskan. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan 2 aksi yang dipilih dan disepakati bersama dalam lingkungan ataupun dalam stasi. Pewartaan apa, ada 2, lalu dituliskan waktu pelaksanaan dan penanggung jawabnya atau semacam koordinatornya nanti siapa ini. Gitu. Nah, setelah mengisi,
nanti bisa difoto ya, Bapak Ibu, bisa difoto lembarannya ini. Kemudian kami dari Komisi Kata-Ketik membantu untuk mendata lagi pilihan aksi nyata yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu di lingkungan maupun di stasi dengan menyediakan Google Form. Google Form yang nanti diisi satu lingkungan atau satu stasi itu hanya satu saja. Tidak perlu satu lingkungan ada 10 umat maka 10 umat mengisi, tidak perlu. Jadi satu lingkungan cukup satu aja. Untuk teknisnya agar tidak terjadi pendobelan dalam pengisian Google Form gitu, nanti kami nyun sewu minta tolong ketua lingkungan atau ketua stasinya atau mungkin sekretaris lingkungan atau stasi, atau mungkin bila masih kesulitan bisa minta tolong dibantu oleh teman-teman muda, teman-teman OMK kalau kesulitan. Nanti tinggal mengisi Google Form-nya gitu. Lalu untuk Google Form-nya sendiri kami coba membuka selama seminggu setelah Paskah gitu. Kalaupun masih ada yang mau nambah nanti tetap akan kami perpanjang waktunya. Nah, sebagai contoh ini saya sudah menyiapkan printout cetakan untuk aksi nyata. Ini sudah saya tulis semua gitu. Jadi saya tulis Paroki Santo Paulus. Nah, ini antara Juanda, Bojonegoro atau mana, saya tulis Santo Paulus begitu aja. Lalu lingkungan atau stasinya ini lingkungan Santo Paulus juga. Lalu wilayahnya wilayah 1 gitu. Nanti saya tulis juga di sini pewartaan. Di sini kami di lingkungan menyepakati ada 2 aksi, yakni menyelenggarakan pendalaman tentang pedoman pastoral pengurus lingkungan yang dilaksanakan 9 Juni 2024 dan dikoordinir oleh Pak Supri gitu. Lalu berikutnya menyelenggarakan pembinaan iman rutin untuk biak rekat OMK. Dilaksanakannya setiap hari Minggu di rumah Bapak Supri yang ngajar koordinatornya Bu Supri. Nah, semacam itu. Ini difoto gitu nggih. Difoto. Kemudian untuk tampilan Google Form-nya bagaimana? Nah, seperti ini. Semoga ini tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu para Romo. Jadi yang pertama ada Google Form terkait dengan aksi nyata Paskah 2024. Jadi sudah ada pengantarnya, setiap lingkungan hanya 1 kali mengisi. Nanti bisa dipilih. Yang pertama misalkan Kevikepan Blora gitu. Kemudian lanjut nanti pilih paroki mana. Oh, masuk Kevikepan Blora, saya paroki Santo Pius Blora atau Santo Paulus Bojonegoro seperti yang sudah saya tulis ya. Santo Paulus Bojonegoro. Nama lingkungannya adalah Paulus. Lalu wilayah 1. Setelah ini baru mulai dipilih. Bapak Ibu bisa memilih sesuai apa yang ada atau yang sudah disepakati. Seperti tadi saya misalkan pengurus lingkungan D dan E gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu di salah satu 5 aspek hidup menggereja ada yang berbeda, misalkan dalam peribadatan Bapak Ibu milih yang D, kemudian bisa memilih di luar opsi atau pilihan, Bapak Ibu bisa menuliskan peribadatan. Maka pilihannya mungkin yang disepakati adalah ambil bagian dalam dekorasi altar. Misalkan seperti itu. Dan seterusnya, baru nanti lembar aksi yang sudah difoto, nanti bisa di-upload di sini. Bisa ditambahkan, kemudian dicari filenya di mana. Gitu. Nah, setelah ini selesai, setelah semua terkumpul, kami dari Komisi Kata-Ketik akan mencoba untuk merekap, begitu, Bapak Ibu, para Romo, kami akan coba merekap dari paroki A, B, C, dan seterusnya,
lingkungannya di paroki A, lingkungannya apa saja, aksi yang dipilih apa saja, nanti akan kami serahkan kembali ke para romo paroki, yang mungkin bisa juga menjadi gambaran umat di parokinya masing-masing, oh aksi yang dipilih seperti ini, yang disepakati seperti ini, baik di lingkungan maupun di stasinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Romo Kurdo dan Mbak Citra. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Brian. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kesulitan mungkin tidak terbiasa dengan Google Form dan lain sebagainya, Bapak Ibu tetap bisa mengisi secara manual ya. Jadi nanti bahan lalu form itu akan kami bagikan sehingga Bapak Ibu bisa mengisi itu. Kemudian kalau kesulitan Bapak Ibu bisa foto saja, difoto saja, lalu bisa dikirimkan di grup kita ya, di grup katekese Keuskupan Surabaya. Itu untuk aksi nyata. Tentu sebelum tidak hanya mengirimkan di Komisi Kateketik, mohon Bapak Ibu juga bisa mengirimkan aksi nyata itu kepada pastor kepala paroki masing-masing sehingga para romo paroki dapat mengetahui apa yang menjadi aksi nyata dari lingkungan yang ada di paroki masing-masing.